Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, masih bersama saya Cynthia Rahma, masih di Patriot News TV tentunya, yang menyajikan berita-berita terkini, aktual, berimbang, dan terpercaya. Berikut berita kami hari ini. Diduga kuat, Kepala Pekonda Dirjo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, RJ atau Kakon pilih kasih terhadap masyarakatnya sendiri, Rabu 20 April 2022. Di saat pemerintah pusat terus berupaya memberikan bantuan langsung kepada masyarakat secara merata, akibat COVID-19 yang melanda negara kita hingga kini masih terasa dampaknya terhadap masyarakat. Lain halnya di Pekonda Dirjo, di tengah hiruk-pikuknya mengenai bantuan, ada masyarakat yang bahagia tersenyum mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD. Namun berbeda dengan keluarga Ibu Bisriah dan beberapa warga yang lainnya, yang diabaikan pemerintah Pekon, Ibu Basriah dan beberapa warga lainnya yang tidak mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD. Ibu Bisriah mengungkapkan, Ibu pernah dapat PK? Enggak. Bansos. Ibu juga semua? Bansos aja. Hanya bansos aja? Iya. Bersetahun kali ya, keluar ya. Cuman di kadus ini ada orang baru, tapi dikasih kemarin. Nah, yang kita ini kan orang lama, Pak. Dari bansos pertama. Itu yang bansos itu kan banyak ya. Yang dapat cuma ini aja 17 orang berapa ya. Lainnya dapat bantuan itu yang kemarin pada itu. BLT apa ya? BLT. Ya ini malah yang bansos dapat BLT juga gitu. Di sini dipindah Dipindah-pindah lagi katanya. Yang bansos kemarin itu dipindah lagi sama Sebagian BLT. Sebagian. Bingung juga sih. Ya enggak iya. 17 orang itu. Yang dapat PK, dapat BLT, dapat bansos. Nah, double itu yang baru itu ya? Yang dapat itu siapa? Ada Yang orang baru itu? Ada orangnya, cuma kan kita nggak bisa nyebutin. Yang Iya. jelas ada masyarakat tertentu kan gitu, Bang. Iya. Nah, Jadi yang jelas ya oleh ibu yang di sini nggak dapat PKH, nggak dapat dapat BLT, apa-apa. bansos. Tadi Saya itu. ingatnya dari bansos Awal ini. pertamanya dapat bansos ya. Yang teman dapat bansos itu ada yang pindah PKH, ada yang pindah BLT. Ini nggak dapat sama sekali. Sama sekali. Dipindahin kok dapat gitu. Biasanya kan di situ kan di Pekon kan ada penambahan KPM. Penambahan KPM, jadi biasanya kan disamaratakan. Tapi ini kan enggak ya? Enggak. Makanya ngiru Malah dipotong semua ya. Yang kemarin dapat 900. Kan yang dapat cuma 17. Kenapa nggak dibagi rata aja gitu loh? Biasanya kan khususnya kan gitu kan untuk mengatasi solusi itu kan. Iya. Gitu. Karena ada penambahan KPM gitu kan. Biasanya muslisnya seperti itu. Ini enggak ada. Ya. jadi memang ibu-ibu ini kecewa lah maksudnya gitu. Kecewanya gini. Kok kita yang udah lama kok malah nggak dapet. Giliran yang masih baru kok langsung dapet gitu loh, Bang. Dan gak dialihkan ke yang lain. Sedangkan yang orang-orang yang lain itu dapat BLT, dapat apa? PKH, dapat apa lagi itu? Banyak lah pokok ininya. Yang ini kok nggak dapat apa-apa gitu. Jadi termasuk peserta yang lama ya. Iya, yang pertama dapat. Kayak gitu, Bang. Ya nanti tolonglah sama Abang nanti kan bisa kalau naikin ke inspektorat sekalian nggak masalah lah, Tapi Bang. sebelumnya kan pernah ada pertanyaan dari Pekonnya, pernah ditanyakan kenapa, alasannya apa? Itu udah. Ini yang pernah nanya. Iya. Ya, Udah, Nih, Pak. Bu. Apa Katanya jawaban ini dari sini? kata Pak Lurah Iya. dan bansos Ibu Bisria kan tadinya saya sendiri. Iya. Saya tanyain. Katanya mau diusahakan. Terus saya nanya, kalau saya daftar polisi atau bidan bisa diusahakan. Ini kan bansos, bantuan dari pemerintah. Makanya saya langsung ke Pak Lurah, ke kantor Pak Lurah, jalur hukumnya pemerintahan ya Pak Lurah ini. Kan gitu. Saya nggak mau, Pak. Saya mau melalui orang itu enggak. Pakai apa namanya? Jalur pemerintah, ya jalur pemerintah. Kan bantuan ini bukan dari per orang. Iya. Dari pemerintah dananya. Kok Pak Lurah itu mau ngengkang bansos ini. Yang lain ada yang dipindah ke PKH, ke BLT. Tuh. Kenapa kok nama Bisra itu nggak dicantumkan? Nggak taunya di belakang banyak. Ini ibu-ibu ini. Tuh dari kadus. Tadinya dari Pak Lurah dilempar ke kadus. Kadus lempar lagi ke Pak Lurah. Katanya datanya udah di sana. Tapi kan Pak Lurah tuh katanya, kata Pak Lurah, saya cuma mengetahui, nggak bisa menghapus.
apalagi membusuk, katanya Pak Lurah. Saya tanyakan sama Pak Lurah. Iya. Boleh Pak Lurah mengetahui, tapi harus tahu tentang keadaan rakyatnya. Kan gitu, warganya kan ada yang protes. Kan di situ. Makanya Bapak kesini, saya minta jalur yang gimana. Kayak ini kan orang awam ya Pak ya, nggak bisa tahu kemana-kemana pertanyaannya. Udah di lurah udah, di kadus udah, masih dilempar-lempar. Kami merasa kecewa dan pilih kasih kami pernah mendapatkan bansos tapi setahun yang lalu di stop dan kami tidak lagi mendapatkan BLTDD. Tetapi kenapa sebagian yang mendapatkan bansos itu dapat BLTDD, ungkapnya. Saat awak media Patriot News TV menyambangi kantor Pekonda Direjo, Sekdes Pekonda Direjo Ferry Sandira mengatakan, jadi begini, untuk nama-nama BST itu kan beberapa orang jadi banyak ya. Itu yang macet datanya, kita itu masukkan ke usulan BLT kemarin. Nah, untuk BLT kita 40% itu 74 orang. Nah, termasuk dalam musyawarah itu mereka-mereka ini nggak terpilih untuk masuk ke BLT. Makanya kita usulkan ke bantuan lain, BPNT, PKH, atau non bansos ini yang belum punya DTKS atau BPJS. Ini baru kita usulkan tanggal 22. Jadi kalau mereka nggak diusulkan, mereka nggak tercantum di BST. Ini, BST itu programnya dinas sosial. Yang enggak Pak Sekdes, yang jadi permasalahan kenapa masyarakat itu yang lain bisa dialihkan? Kenapa jadi 12 ya? itu Tadi sudah saya jelaskan. Ya kan? Jadi kesannya kan seolah-olah aparatur Pekon khususnya dari Rejo itu pilih kasih terhadap masyarakat. Tidak seperti itu. Padahal tidak Seperti itu. Karena memang untuk musyawarah kemarin itu. Tapi kita berbicara fakta di lapangan Pak Sekdes. Iya, betul. Kesannya itu seperti pilih Ya, kasih. seperti itu. Memang seperti itu. Karena tempatnya salah itu di pemerintah Pekon. Kan gitu. Nggak di mereka. Kita sudah berupaya sekuat apapun tetap disalahkan. Gitu. Pada intinya memang aparatur kelalaian aparatur Pekon ini kesalahan. Ya mungkin mereka menganggapnya seperti itu. Padahal kita sudah berupaya sebisa mungkin kan untuk supaya masyarakat itu Enggak. mendapatkan bantuan. Jadi gini, Gimana? yang saya tanyakan kenapa yang lain itu bisa dialihkan, sementara masyarakat yang mengadu itu tidak bisa Bukan dialihkan. tidak bisa. Tidak Jadi dialihkan. kan mereka itu yang dapat BST, ya kan? Kita masukkan ke usulan BLT. Kita rangkum nih. Yang BST macet, terus kemudian yang BLT KPM yang tahun lalu itu kita adu argumen di situ. Diadukan, diaduk ya kan? Kemudian dipilih sama peserta masyarakat, peserta musyawarah. Termasuk Pak Kadus, Pak RT di situ. Mereka mengusulkan si A layan kan? Oh masih ada di bawahnya, si B layan kan? Gitu. Jadi begini, Yang BST ini gitu. saya simpulkan ya. Ya, Saya simpulkan. Jadi pendapat dari Pak Sekdes itu bahwasanya masyarakat yang bisa dialihkan itu berdasarkan musyawarah Pekon. Itu yang musyawarah dialih- masyarakat. iya, itu yang yang dialihkan kan gitu ya. ke BLT. Ke BLT ya. Iya. Berdasarkan musyawarah. Nah, karena dulunya Dan BST dia. Apa itu dari ekonomi, segi ekonomi ya yang dilihat ya. Ya itu dari musyawarah. Musyawarah Itu yang menilai dilihat segi peserta ekonomi. musyawarah. Iya betul. Nah, begitu kan? Mhm. Jadi kan kita harus gampang, biarkan berita ini kita berimbang. Iya betul. Jadi yang saya garis bawahi itu, permasalahannya itu untuk yang sudah dialihkan berdasarkan musyawarah masyarakat. Terus dari hasil musyawarah itu terjadilah kesepakatan yang ekonominya mohon maaf masih bisa ini tidak dialihkan. Cuman nanti kita lihat ya fakta di lapangan seperti apa. Apakah masyarakat ini memang di atas yang dialihkan apa bagaimana kita lihat ya. Jadi begini. Itu kan versi dari Ya, aparatur Pekon. betul. Jadi begini saya jelaskan lagi. Untuk masyarakat itu macam-macam bantuannya. Ada yang BPNT, ada yang BST. Nah kebetulan untuk yang BST ini dari dinas itu di stop. Yang BPNT terus mereka dapat. Ya mungkin yang BPNT itu mungkin ada yang di atas mereka mungkin, ya kan? Tapi kita kan sifatnya pengusulan baru atau pengusulan
mengusulkan, ternyata mereka masuk ke BPNT. Seperti itu. Nah, kebetulan yang saat ini belum mendapatkan dari BST yang putus tadi. Dari BST yang tahun lalu stop karena memang mereka dari awal 2020 itu sudah dapat BST. Artinya mereka kan menuntut saya awalnya dapat duluan. Seperti itu. Sedangkan untuk program BPNT ini belakang. Termasuk mungkin yang sampai temukan itu BPNT mungkin ada yang di atas mereka kan. Itu yang BPNT. Sementara mereka tercantum di dinas sosial itu BST, bantuan sosial tunai ya, bukan BPNT. BPNT ini termasuk non tunai atau bisa sembako dan lain sebagainya gitu. Dan upaya kita saat ini yaitu karena dari 5 April kemarin kita dapat himbauan dari dinas sosial itu untuk pengusulan DTKS, BPNT, BST, PK. Nah, upaya kita ya di antara mereka tuh di sini, masuknya di sini. Ini sudah kita kirim hari ini, besok terakhir kan. Ini musyawarah kita juga. Jadi ya, mungkin mohon bersabar untuk masyarakat yang belum mendapatkan kan seperti itu. Bahwa Kepala Pekon sedang digisting mengantar anaknya terkait permasalahan Ibu Bisriah dan warga lainnya. Sekdes menjelaskan bahwa yang mendapatkan bantuan sosial tunai atau BST di stop dari dinas, termasuk keluarga Ibu Bisriah dan beberapa warga lainnya. Dari beberapa warga yang mendapatkan bantuan sosial tunai atau BST dipilih berdasarkan musyawarah masyarakat dan keterangan dari setiap kadus. Yang ekonominya sangat di bawah dialihkan ke bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD. Dan untuk keluarga Ibu Bisriah dan beberapa warga lainnya masih kita usahakan untuk diajukan kembali, ungkapnya. Namun bertolak belakang yang dikatakan keluarga Ibu Bisriah dan beberapa warga lainnya tentang adanya pembagian BLTDD yang pilih kasih. Ditambahkan salah satu warga yang enggan disebutkan namanya menuturkan, apa bedanya kami dengan masyarakat yang dialihkan Pak? Bahkan ada beberapa warga baru di kadus ini yang langsung mendapatkan. Kita ini kan warga lama yang mendapatkan bantuan sosial tunai atau BST, kenapa nggak dibagi rata aja atau sama-sama nggak dapat biar adil? Kalau gini kan nggak adil Pak, terkesan pilih kasih. Kalau ekonomi yang menjadi tolak ukur bisa kita cek satu-satu. Bahkan ada yang lebih di bawah ekonominya dari yang dialihkan ke bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD, ungkapnya. Tim Patriot Anyus TV melaporkan dari Tanggamus. Sekian berita dari kami, saya Tria Salvia beserta kru Patriot Anyus TV mohon undur diri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.